BRK, hari ini kalian bakalan ditemenin lagi sama Lisa. Sekarang kita lagi ada di gudang Hasi, dan pas di belakang saya ini nih lagi ada bongkar muat. Kalau udah lihat dari unitnya sih ini kayaknya sih launching ya. Coba kita ke situ aja biar lebih jelas. Ayo. Sekarang saya sedang bersama kepala gudang dari PT BRK Mandiri Perkasa nih. Dengan Bapak siapa? Wawan. Oke. Pak, mau tanya dong, ini yang lagi dibongkar unit apa ya? Ini Longking ZL50HC. Itu tipenya apa? Bulldozer, ekskavator? Ini loader. Oh, wheel loader. Biasanya kalau misalnya bongkar muat ini makan waktu berapa sih untuk launching sendiri? Untuk Longking tergantung tipenya ya, karena ini dia terpisah antara kabin dengan ban, reel axle, semuanya terpisah. Jadi ini banyak partnya yang terpisah. Jadi kita satu kontainer ini bisa mungkin sekitar 30 menit kita bongkarnya. Nah, gitu tuh sahabat BRK. Jadi sekitar 30 menit untuk satu unit ya, Untuk Pak? satu unit. Biasanya satu kontainer 40 feet itu dia isinya satu unit untuk tipe yang Longking besar, loader yang besar, kapasitas besar. Oke. Kalau untuk bongkar muat hari ini ada unit apa aja? Hari ini kita info ada sekitar 13 kontainer. 9 itu terdiri dari satu kontainer genset, 8 kontainer Longking, dan 4 kontainer Mitsubishi. Oke. Kalau misalnya untuk mulainya dari tadi tuh udah dari jam 8 kita udah mulai bongkar di loading. Untuk yang bisa di loading seperti Mitsubishi dan genset kita bongkar di loading, tapi untuk Longking karena tipenya loader yang besar, jadi kita harus turunin kontainernya ke bawah untuk di loading. Oke. Berarti total udah sisa berapa lagi nih? Ini kita sudah bongkar ini udah 3 kontainer sudah kita bongkar. Ini kontainer yang keempat. Kalau BRK berarti masih ada 9 kontainer lagi ya? 9 kontainer lagi ya? Oke. Makasih banyak Pak Wawan. Kita lihat-lihat lagi ya sambil nunggu bongkar muat yang wheel loader nih kan. Waduh, ini besar banget nih untuk mungkin kalau untuk ukurannya kurang lebih kayak 3 meteran lebih deh untuk lebar ya. Cuman sahabat BRK penasaran bisa cek lagi. Oke? Nih kita lihat. Sekarang kita lagi ada di salah satu tempat penyimpanan genset. Nah, kalau boleh tahu, ini dengan Mas atau Bapak nih manggilannya? Bapak Distira. Oke, Bapak Distira. Bapak Distira, boleh tahu dong tadi unit genset yang datang nih ada berapa unit? Iya, oke. Tadi baru datang itu sekitar pukul jam 8:30. Kontainer sampai, kita bongkar itu jam 9 karena kita siapin peralatan untuk bongkarnya kayak palu, terus linggis, terus
webbing, rantai untuk penarikan genset gitu Mbak. Oke. Kalau untuk tipe yang datang apa aja? Kalau untuk tipe kita satu kontainer itu macam-macam sih Mbak. Ada yang 275 DS, ada yang 350 DS. Boleh ditunjukin nggak Ada yang yang open juga 25 DS itu yang mana? Oh ada, ini 25 DS kayaknya ini deh unitnya nih baru sampai juga nih. Iya, tapi ini belum kita cek ya karena baru sampai, nanti kita ceknya ya. Karena bongkaran banyak hari ini, jadi kita ceknya nanti lah jam-jam sore lah. Nunggu bongkaran selesai karena kita juga orangnya minim. Karena masih sibuk bongkaran juga adminnya. Kita kalau cek itu harus ditemani sama admin Mbak, jadi langsung masuk ke data admin, jadi admin nanti langsung bikin GRN langsung sampaikan ke pusat. Biasa kalau untuk yang dicek apanya nih? Pertama kita dicek baterai sih Mbak ya. Baterai itu rawan karena kalau tipe open ini kan baterainya di luar ya. Iya, kita cek baterai dulu bocor atau tidak gitu. Terus aksesoris tambahannya kayak ini fleksibelnya, terus tasnya juga harus kita cek juga. Karena di dalam tas ini banyak sih kayak sertifikat dari sananya, kita harus cek juga. Bentar ya. Terus manual booknya juga harus kita periksa. Sertifikatnya semuanya udah oke. Terus kunci-kuncinya juga harus kita periksa Mbak. Oh ada kuncinya? Ada kuncinya. Oh kunci buat nyalainnya ya? Iya betul, buat kontak. Ini kunci kontaknya biasanya kita dapat 2. Kalau yang tipe open ya. Terus kita dapat kunci box panelnya juga 2. Terus biasanya dapat, kalau yang tipe 275 ini biasanya dia dapat gasket 1. Apa namanya? Gasket. Gasket 1 sama ini kepala aki. Oh kepala aki. Kalau yang tipe sekarang dia kepala akinya dipisahin karena sering pecah mungkin. Oke. Iya sih. Terus kalau selain udah dicek, apalagi udah dapat kunci, dapat apa? Manual book, ya itu. Terus, apalagi yang biasanya kita cek dia di radiator ya Mbak. Radiator ini sekarang suka ada yang kayak mungkin bukan pecah ya, kayak agak rapet gitu. Kita cek semuanya, kalau radiatornya aman, oke. Terus kita juga cek di fan-nya Mbak. Di fan atau baling-baling ya, baling-baling radiator itu pernah kejadian juga sih, ada yang kayak gompal gitu, tipe-tipe gede itu. Kalau tipe-tipe kayak gini nih biasanya dia gompal gitu. Kita cek lagi, kalau misalkan ada yang kayak gitu ya kita terterain di GRN biasanya gitu. Ini kalau yang tipe tapi kalau pas misalnya nih udah dicek segala macamnya ya kan, udah oke. Terus kemudian mau dikirim ke customer, itu dicek lagi atau? Oh iya, kalau kita mau kirim customer tuh satu ya kita harus bersihin dulu unitnya, karena sebelum kita kirim itu kan biasanya servis tuh kayak PDI, tes running atau tes load ya, tergantung permintaan customer. Kita bersihin lagi, kita cek lagi aksesorisnya sesuai sama GRN yang datang gitu sih Pak. Jangan sampai ada yang kurang aja sih gitu. Kalau yang lecet-lecet ya kita bersihin lagi. Nah gitu tuh sahabat BRK, jadi pas unit datang langsung dicek kelengkapan dari manual book serta dari baterai, bodinya juga gitu. Terus ketika customer ada yang pesen, kita juga double check lagi ya gitu. Jadi pastinya aman kalau misalnya buat sahabat BRK yang mau beli genset di kami di PT BRK Mania Perkasa. Yuk kita lihat yang lain ya Mas ya. Oke. Aduh, akhirnya nih kita sampai di kontainer terakhir yang bawa forklift Mitsubishi untuk dibongkar muat. Setelah itu ya nanti di assembling. Tapi ya kita harus pamit nih sahabat BRK, sampai jumpa ya di next video selanjutnya. Oh ya, sama aku mau ingetin buat kalian sahabat BRK yang mau beli unit kami atau tanya-tanya dulu nih gitu, kepo dengan harganya atau dengan kualitasnya, Anda bisa hubungi di sini.